Ya, halo teman-teman. Salam sukses buat kita semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak. Thank you teman-teman sudah mampir ke channel saya ini. Thank you banget juga buat teman-teman yang sudah support ya, terus untuk mendukung perkembangan channel saya ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan selalu kesehatan ya, teman-teman. Sesehat-sehatnya. Teman-teman juga dilimpahkan segala rezekinya. Dan yang pasti kita berdoa ya supaya kita dijauhkan dari segala mara bahaya sehingga semua keluarga besar kita dalam lindungan yang maha kuasa ya teman-teman ya. Amin amin amin, doa kita bersama. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya mau bahas sedikit mengenai keterkaitan dengan jarum indikator bensin ya untuk mobil Daihatsu Classy. Nah, jadi kalau teman-teman punya permasalahan seputar itu, simak aja video ini teman-teman ya sampai selesai. Saya coba akan membantu teman-teman ya menjelaskan. Jadi di sini saya akan membuat skemanya atau jalur kabelnya ya teman-teman. Kita pelajari dulu ini supaya kita nanti mudah menganalisa di mana terjadi permasalahan tersebut ya teman-teman. Oke, jadi itu yang mau saya bahas di beberapa menit ke depan. Jadi teman-teman pastikan aja untuk mengikuti video ini sampai selesai ya. Jangan skip, jangan dicepetin sampai teman-teman mendapat poin ya, memahami apa yang saya jelaskan. Oke teman-teman, nah sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya teman-teman ya. Buat teman-teman yang menonton ini yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa teman-teman ya untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan juga notifikasinya. Oke teman-teman, sekarang saya mulai aja ya. Nah jadi di mobil Daihatsu Classy itu ada, saya akan gambar speedometer ya, ada speedo ya, speedometer kira-kira ya. Ini saya pakai ilustrasi ya teman-teman. Nah, untuk speedometer itu kan kalau untuk mobil Classy di sebelah kiri sini kan ada RPM ya, teman-teman. RPM. Terus yang di sebelah kanan sini kan KM ya. Oke. Nah, dia di sini tuh di bawah ada yang kecil kotak. Yang sebelah sini itu untuk indikator jarum temperatur ya. Nah, bensinnya kan sebelah sini. Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita akan bikin dulu jalur kabelnya ya teman-teman ya. Jadi untuk skema jalur kabelnya seperti ini ya teman-teman. Di mobil kita pasti ada aki kan ya. Oke, ada aki negatif, ada aki positif. Ini ya jadi ground ya, jadi min aki. Oke, kemudian setrum yang dari aki ini aki standar ya teman-teman ya, 12 volt. Strum dari aki ini kan nanti dia masuk ke kunci kontak. Jadi saya bikin sini kunci kontak ya, misalnya ya. Nah, masuk ke kunci kontak ini. Kemudian dari sini ada posisi pertama itu kan posisi lock kalau kunci kontak ya. Lock, kemudian kan nanti kita ketemu ACC, baru kita ketemu IGD, lalu ST ya, starter maksudnya. Oke, jadi saat dimana kita memposisikan kunci kontak di posisi IGD, maka panel di sini akan hidup ya. Apakah gambar oli, gambar handrem, atau gambar aki ya, pasti nyala ya. Itu di posisi IGD ini ya. Jadi kunci kontak kita putar, habis lock 1 2 kali. Oke. Nah, strum itu nanti dia masuk ke sini ya teman-teman. Dari sini IGD dia masuk ke fuse box atau kotak sikring yang ada di bawah setir. Kan di situ ada fuse box kan ya, Classy ya, bawah setir. Nah, jadi ini setrum 1 langsung masuk dari kunci kontak. Nanti di sini kan ketemunya fuse ya, ada beberapa fuse di sini, ada lumayan banyak juga ya teman-teman ya. Nah, nanti dari fuse ini mana yang dapat strum langsung ya. Ini kan nanti di paralel dia ya. Kalau untuk kunci kontak itu ada ya beberapa fuse yang di paralel, maksudnya dipakai untuk sesuai kebutuhan ya. Nah, jadi dari sini itu kalau dia sudah di paralel begini,
satu atau salah satu dari fuse ini ya, nanti dia masuk ke sini ya teman-teman. Nah, masuk dia ke speedometer. Oke, nanti dari sini itu dia dibagi-bagi ya. Untuk satu bensin yang di sini ya, untuk ampernya, jarumnya, nanti dia akan diparalel juga untuk ke sini, ke jarum indikator temperatur. Ini yang merah, yang ke sini arus plus ya teman-teman. Nah, baru nanti setelah itu dari indikator ini nanti dia output ya. Output ini maksudnya akan keluar lagi dari sini ya, dari indikator bensin ini masuk dia ke ampere bensin yang ada di tangki ya. Jadi seolah-olah ini misalnya ya, ini ampere bensin ya teman-teman. Nah, nanti kan di sini ada pelampung ya dong. Nah, kemudian di bawah sini kan bensin ya, kira-kira ya. Jadi si pelampung ini nanti mengikuti bensin dong. Kalau bensinnya misalnya diisi full maka, atau diisi setengah lebih ya, maka si pelampung ini akan menyesuaikan ya, dia akan naik, atau ketika bensin itu kurang maka pelampung ini turun. Nah, di sini tuh kan ada semacam gulungan ya teman-teman, untuk mengkoneksikan ke sini, ke jarum indikator bensin. Oke ya, jadi untuk cara kerjanya sederhananya seperti ini ya teman-teman. Saat dimana kunci kontak posisi on IGD ya, seperti saya sudah bilang pertama tadi, panel hidup ya, maka strom itu akan mengalir dari aki masuk kunci kontak masuk ke box fuse akan dibagi-bagi ya, termasuk salah satunya dibagikan ke sini ya, baik ke ampere bensin maupun ampere temperatur. Nah, saat kunci kontak hidup sampai mesin itu posisi nyala ya misalnya ya, maka disinilah penentuannya nih teman-teman. Nah, ini yang nanti akan mengirim berita ke sini ya. Jadi di mana posisi bensin kita saat itu berada, atau limit atau kapasitas bensin yang ada di dalam tangki BBM itu ya, pelampung ini yang akan mengukur ya teman-teman. Jadi kalau di sini jumlahnya seperempat ya, di sini hanya seperempat. Kalau sini naiknya sampai full ya, di sini full ya kok ya dong. Kalau di sini sampai di rest di bawah ya, maka di sini posisi di E, maka habis. Nah, jadi kurang lebih untuk singkatnya, mudahnya gitu ya, untuk kita pahami seperti itu kira-kira cara kerjanya si ampere bensin di mobil bensin rata-rata seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya tidak hanya untuk Lexi aja, ada kesamaan dengan mobil-mobil yang lain ya, misalnya Starlet ya, atau misalnya mobilnya Toyota Kijang ya, atau banyak mobil lainnya yang segenerasi dengan dia ini ya teman-teman ya. Suzuki misalnya ya, ada generasi yang sama. Nah, ini metodenya hampir sama. Nah, sekarang apa permasalahannya ya teman-teman? Misalnya si indikator bensin ini nggak jalan sama sekali ya. Jadi misalnya kita baru beli mobil second nih ya, terus waduh, jarum indikator bensin nggak jalan nih, kita bingung dong ya kan, bensin di tangki ada nggak ya. Ntar takutnya bensin di tangki nggak ada, kita kecolongan ya kan, mogok di jalan ya, kita was-waskan teman-teman. Nah teman-teman, kalau punya masalah misalnya memang nggak jalan sama sekali ya, caranya itu kita nanti melakukannya seperti ini kira-kira ya teman-teman. Kita lihat nih yang di sebelah sini ya. Jadi posisikan kunci kontak di on IGD ya di sini sampai panelnya hidup. Lalu kita lihat nih si jarum temperatur ini bergerak atau enggak. Maksudnya mobil setelah posisi kondisi panas ya. Sebab ini kan harus nyala dulu mesinnya ya. Harus ada kondisi suhu mesin panas baru si indikator ini jalan kan. Kalau dingin nggak jalan nih teman-teman. Jadi perhatikan aja saat kita jalan di jalan ya. Ini hidup nggak nih si jarum temperaturnya. Kalau dia ikut mati, dua-duanya ini mati, dua-dua ini mokat ya, nggak nyala gitu. Nah teman-teman cek aja fuse di sini nih. Dari sebelah sini tuh 1, 2, 3, 4 ke 5. Ya kalau yang di pojok sini klasi itu satu untuk cadangan ya teman-teman ya. Terus nanti ada lampu ya, fuse lampu, nanti dia di urutan kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya carilah di sini pakai tespen DC.
Nanti kalau teman-teman misalnya belum tahu cara pakai tes pen DC, saya sudah buat videonya ya. Saya sudah bikin kontennya, teman-teman lihat aja di video saya sebelumnya, saya sudah upload ya. Pelajari aja caranya. Dari mulai cara bikin tes pen DC ya sampai cara pemakaiannya saya udah coba gambarkan di situ ya caranya. Nah, jadi kalau misalnya di sini mati dua-duanya ya, cek fuse aja karena takutnya setrum di sini nggak masuk teman-teman, atau bukan semata-mata karena fuse-nya ini maksudnya putus ya, kotor juga bisa, ada kemungkinan. Nah, kita kalau punya mobil-mobil lama ya, kadang di sini tuh suka kotor fuse-nya. Terkadang kita masih perlu ganti fuse ya, atau mengadakan pembersihan fuse ya dengan mengamplas misalnya. Tapi kalau seumpamanya di sini putus, teman-teman ganti fuse yang baru sesuai dengan ukuran ampernya ya. Jadi kalau misalnya 15 ampere, nah tetap pakai nilai yang sama ya, atau misalnya 10 ampere tetap pakai nilai yang sama. Jangan pernah dinaikkan ampere ini ya. Karena kenapa? Takutnya nanti berlebihan beban di sini bisa berasap, agak berbahaya teman-teman ya. Nah, itu kalau seumpamanya dua-duanya tidak menyala ya teman-teman, ada kemungkinan analisanya setrum yang masuk ke sini tidak sampai ya. Oke, kemudian analisa yang kedua, misalnya dia nggak jalan tapi temperatur hidup ya. Nah, itu teman-teman bisa melakukan dengan cara yang mudah ya teman-teman ya. Jadi caranya itu, kabel yang masuk ke indikator sini kabel yang masuk ke pelampung di belakang ya, yang ke dalam tangki bensin ya, yang ke sini, ini yang satu yang tengah ya teman-teman ya. Ini kita copot ya, kita copot, terus ini kita adu ke negatif aki ya, kita adu ke sini. Nah, kita tempel aja nggak apa-apa, nggak usah khawatir teman-teman ya. Jadi ambil kabel yang agak panjang. Kalau misalnya ke aki terlalu jauh ya, di sekitar dia sini aja kan udah ada masanya kan, ada groundnya ya. Apakah ke sasis body atau kemana, yang penting dapat masanya. Tapi kalau mau lebih enak kita panjangin kabel ke sini. Kalau perlu 2 orang ya, 1 orang untuk tempel ke sini. Nah, terus posisi kunci kontak kita on seperti tadi, IGD sampai panelnya hidup. Terus kita lihat nih. Nah, saat kabel ini ditempel, jadi ini kita copot ya, ini kita adu ke ground ya, jadi min gitu ya. Nah, kita kunci kontak on, kita lihat nih, saat diadu ke ground ke sini, ini bergerakan nih jarum ini nih. Ya, kalau misalnya pada saat kita adu di sini jarum ini bergerak naik gitu ya, berarti ini permasalahannya Pak Bro. Nah, ini ya kan, ampere bensin atau pelampung yang ada di dalam tangki bensin. Tapi terkadang tidak harus selalu ininya perlu diganti ya. Kadang-kadang kotor juga bisa, di sini sering kotor juga. Saya sering menemukan kasus gitu ya teman-teman. Nah, sering kotor. Tapi kalau teman-teman kepengen lebih puas lagi ya, diganti baru aja. Karena kan memang mobil sudah lama ya, usia sudah ya 25 tahun, misalnya sudah 20 tahunan ya kan. Nah, ada yang jual kan tidak terlalu mahal dan masih terjangkau. Itu kalau seumpamanya hanya di sini saja permasalahannya, kita bisa melakukan dengan cara seperti itu ya teman-teman ya. Namun misalnya nih nggak jalan ini tapi ini jalan ya kan, terus kita udah bikin hal yang sama tetap nggak jalan juga. Nah, teman-teman lihat ya, karena jalur yang ke sini itu ada soket lagi biasanya, artinya ada kabel penyambung. Dari kabel induk utama yang dari sini tuh kabelnya banyak kan ya. Nah, teman-teman cari aja, tandain, misalnya udah ketemu warnanya apa, tandain ya. Jadi misalnya nih yang ke arah tangki bensin untuk ampere ini, misalnya misal ya warnanya itu misalnya hijau atau misalnya kuning strip hitam. Nah, nanti teman-teman lihat aja urutannya sebelah sini. Nah, karena terkadang ya di sini itu di soket itu kadang kotor sehingga tidak connect. Sangat berkemungkinan ya teman-teman, untuk mobil-mobil lama ya, itu sangat berkemungkinan. Saya sering menemukan juga kasus-kasus yang seperti itu. Nah, jadi kita maksudnya gini, intinya kita pastikan bahwa jalur kabel dari sini ke sini itu tembus. Ya kan, kalau teman-teman masih nggak puas juga di sini misalnya, oh masih tetap nggak jalan nih, ya terpaksa kita kan harus buka speedometernya, kita copot. Nah, kita balik nih speedometer dari arah belakang ya kan, belakangnya. Terus kita posisi kunci kontak kita on, terus kita gunakan tes pen DC ya. Kalau misalnya ke sini setrumnya benar udah masuk apa enggak.
Kalau sini nggak masuk, bisa jadi ada elemen yang terbakar di bagian belakang nih untuk jalurnya. Bisa aja teman-teman, itu sangat berkemungkinan juga. Sekali lagi mengingat mobil yang sudah lama ya. Atau kemungkinan lain juga bisa jadi karena ini kotor ya kan di dalam. Karena mungkin artinya bukan rusak, tapi rusaknya itu bukan rusak memang rusak beneran gitu ya. Jadi hanya kotor aja gitu sehingga membuat dia tidak jalan. Nah, jadi itu langkah-langkah yang mudah ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini semua berhubungan dengan kelistrikan sih, dengan kabel. Nah, kalau teman-teman udah lihat kayak gini metodenya, udah lihat kayak gini jalur-jalur kabel ini, nah teman-teman bisa nanti mencoba ya mencari tahu di mana permasalahannya. Terus yang kedua, misalnya jarum di sini itu goyang-goyang, nggak stabil, ya kan? Jadi kan harusnya kan dia tenang gitu ya. Ini nggak stabil, goyang-goyang, goyang-goyang. Nah itu yang sering saya menemukan ya. Biasanya ini yang bermasalah nih di sini nih, di dalam tangki. Itu umum ya teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga kerusakan di sini, ya kan? Bisa aja. Namanya produk buatan manusia ya teman-teman ya. Memang kategori jarang rusak iya, tapi itu juga berkemungkinan juga rusak, bisa aja. Nah jadi kalau dia goyang-goyang gitu ya, jadi yang penting kita pastikan semua kabel ini terkoneksi dengan baik ya teman-teman. Terus kalau mau bersihkan ini kita harus turun tangki ya. Kalau tangkinya bisa kita turunin, sekalian kita kuras tangki bensin, nggak apa-apa kan? Nanti kita bisa membersihkan si ampere yang ada di sini ya untuk pelampungnya. Nah teman-teman, jadi itu aja sedikit informasi dari saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah lagi wawasan kita. Kalau teman-teman sudah ada basic tentang dunia otomotif ya, mengerti sedikit tentang perkabelan dan komponen-komponen mobil, gak ada salahnya teman-teman untuk mencobanya sendiri ya teman-teman ya. Dan saya doakan semoga berhasil ya teman-teman. Tapi apabila teman-teman memang misalnya masih sama sekali nggak ngerti ya kan, gak usah ragu ya teman-teman, bawa aja mobil ke bengkel. Yang jelas bengkel rekanan kita ya, yang sudah kita kenal. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu di video berikutnya teman-teman ya. Akhir kata, salam sukses buat kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa teman-teman terus bantu channel ini ya, menekan tombol subscribe dan boleh share juga. Thank you, God bless teman-teman. Bye.